Nah, ketika menjelang malam hari di sekitar pukul 4, saya selalu menutup kandang seperti ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Peternak Kloteng. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga urusannya dilancarkan dan kita diberi kesehatan. Pertama-tama saya mengucapkan untuk terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Yang belum subscribe, ayo subscribe karena subscribe gratis. Nah, pembahasan kali ini teman-teman, saya mau membahas tentang DOC anak ayam umur 0 sampai 2 minggu ya. Karena DOC sampai umur 2 minggu itu kan lumayan rentan ya untuk dipelihara. Bisa lemas, bisa kaki kering, ataupun bisa terdapat kematian pada DOC. Nah, bagaimana solusinya? Yang pertama-tama, kita harus menyiapkan tempat brooding. Nah, di sini saya menggunakan kandang kucing bekas ya, bekas kandang kucing. Ini ukuran 60 x 40, diisi dengan 17 ekor anak ayam. Ini umurnya baru 2 hari, baru kemarin netas, sekarang dipindahkan ke sini. Nah, ini juga saya langsung kasih air minum, karena ini juga baru dikasih air minum. Langsung saya kasih vitamin B kompleks. Nah, nanti setelah beberapa jam saya tambahkan makanannya ya, disebar dulu di tempat mereka diam, baru saya kasih tempat untuk tempat makanannya, biar mereka belajar untuk mematuk dulu. Nah, teman-teman, jika misalnya ini juga DOC umur 2 mingguan, jika misalnya DOC-nya banyak, saya saranin sih si tempat minumnya, kalau misalnya kecil ya, yang seperti ini yang saya pakai 2 tempat air minum, karena mengatasi agar tidak kehabisan air minum ketika malam ataupun ketika cuaca panas. Nah, di sini juga saya pakai 2 lampu, karena di sini di tempat saya dingin. Saya pakai 2 lampu ukuran 5 watt untuk hyper. Kenapa saya kasih 2 tempat minum? Takutnya teman-teman, DOC kepanasan, air minumnya habis, mengakibatkan gejala kaki kering. Apa itu kaki kering? Kaki kering itu biasanya kakinya kecil, yaitu biasanya ketika dewasa si ayam akan kerdil. Dan kalau misalnya tidak teratasi juga, biasanya yang paling parah itu bisa mengakibatkan kematian pada DOC. Dan juga kalau misalnya kehabisan air minum, yang saya khawatirkan dehidrasi tinggi sehingga mengakibatkan si DOC tidak mau makan, lama-lama sakit dan akhirnya mati. Nah, saya menggunakan 2 lampu dan 2 tempat air minum. Dan jangan lupa si tempat makan pun makanan harus tersedia ya, karena agar pertumbuhannya cepat. Di usia 1 bulan baru pemakaian pakan self mix atau membuat sendiri. Kalau misalnya di 0, biasanya saya selang-seling 1 hari pakan jadi, 1 hari pakan fermentasi yang waktu itu saya buat. Nah, kemarin sudah pakai pakan fermentasi, hari ini saya pakai pakan pabrik. Jadi saya selang-seling terus agar terbiasa dengan pakan fermentasi. Sementara yang sudah berusia 1 bulan up, ini fermentasi dicampur nasi sisa, dicampur sayuran, pokoknya limbah dapur, saya campur langsung saya satukan dengan pakan fermentasi yang kemarin saya buat. Sementara DOC biasanya saya selang-seling, biasa 1 hari atau 2 hari dikasih fermentasi, selanjutnya saya kasih pakan pabrik seperti itu. Nah, ini usia 2 minggu ayam merawang, dan ini usia 2 minggu ayam kampung Jawa atau ayam kampung ini ya, ayam kampung lokal. Nanti saya bahas juga perkembangan si ayam Jawa dan ayam merawang, bagaimana perbedaannya. Ini lebih 5 hari, 2 minggu lebih 5 hari, ini 2 minggu pas. Nah, itu yang kecil. Ini usia kurang lebih, kalau nggak salah ya, 7 harian, 1 minggu. Jadi saya campur di sini karena terbatas tempat saya menggunakan kandang kucing juga.
Biasanya setelah 1 bulan saya pindah ke kandang yang ini. Nah ini kalau misalnya sudah 2 bulan atau 1 bulan lebih, dipindahkan ke sini. Jadi dicampur sama yang sudah besar-besar. Dan ini pun selama udah umur 1 bulan saya tidak menggunakan lampu ya. Jadi saya menggunakan lampu itu di usia 0 sampai 1 bulan. Selanjutnya saya tidak menggunakan lampu sama sekali. Dan DOC pun teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat, alhamdulillah DOC saya pada sehat. Kalau misalnya teman-teman di rumah menggunakan kandang kucing bekas, tutup saja kandangnya dengan bagus ya, agar panasnya merata, udara dingin pun tidak masuk. Dan bagusnya dikasih celah. Kalau misalnya di sini seperti ini, saya setengahnya dikasih celah, di atasnya saya tutup lagi agar udara bisa masuk dan tidak terlalu pengap, tapi hangat di dalam. Dan ini pun seperti itu. Ini saya tutup dengan menggunakan karung tutup. Saya kasih udara sedikit, jadi tidak terlalu pengap dan hangat ya. Teman-teman juga bisa perhatikan di sini, alhamdulillah DOC-nya sehat dengan menggunakan pakan fermentasi dan campuran pakan pabrikan selang-seling. Ini juga saya minumnya pakai biasa yang saya sudah sebutkan di video sebelumnya. 2 hari menggunakan B kompleks, 2 hari menggunakan air fermentasi E4, bukan fermentasi, semi fermented E4, dan 1 hari biasanya saya menggunakan air bersih biasa. Jadi tidak menggunakan B kompleks atau tidak menggunakan E4, jadi air saja, air putih saja ya. Teman-teman bisa lihat kalau misalnya kandang hangat, mereka pun akan nyaman dan akan lincah ya, tidak ada yang turun turun sayap. Di sini pun teman-teman bisa lihat. Nah, sangat sehat. Ini bulu-bulunya agak sedikit basah karena mungkin berebut pakan minum. Makanya saya sediakan 2 agar tidak terlalu berebut ya. Dan juga teman-teman harus yang diperhatikan, kandang harus selalu bersih. Nah ini alasnya, saya membersihkan kurang lebih 3 hari atau 2 hari sekali. Di bawahnya saya biasanya menggunakan kapur dolomit agar tidak terlalu basah. Dan kalau teman-teman menggunakan campuran fermented dari pakan atau misalnya minum, kotoran pun akan cepat kering, jadi tidak terlalu becek yang mengakibatkan banyak lalat ya. Alhamdulillah di sini lalat pun kurang. Nah, kalau misalnya yang umur 4 hari ini, umur 2 hari, ini umur 2 hari, baru kemarin atas, hari ini baru saya kasih air minum. Kalian teman-teman bisa lihat, alhamdulillah pada sehat juga, besar-besar ya ukuran DOC-nya. Ini DOC anak ayam rawang. Nah ini umur 2 hari, lumayan agak ginuk-ginuk. Tempat alas pun jika sudah kotor, sebaiknya teman-teman menggantinya. Jadi selalu bersih dan selalu sehat ya si ayamnya. Biasanya saya mengganti 3 hari sekali juga si tempat kotorannya, agar tidak terlalu kotor. Dan kalau misalnya teman-teman mau sedikit agak mahal, teman-teman bisa pakai sekam bakar agar kering terus si kotorannya, dan agar tidak sering mengganti. Dan jangan lupa yang umur 1 bulan ke atas pun tempat kotorannya harus selalu bersih seperti ini ya, agar mengurangi lalat dan penyakit. Dan jangan lupa juga kandang DOC disemprot disinfektan agar DOC selalu sehat. Seperti itu teman-teman, saran dari saya. Semoga tipsnya membantu agar DOC kita 0 kematian. Nah, ketika menjelang malam hari, di sekitar pukul 4, saya selalu menutup kandang seperti ini teman-teman. Jadi saya kasih celah sedikit biar tidak terlalu pengap. Nah seperti ini, ditutupi plastik dan karung. Yang di bawahnya juga seperti itu. Jadi ditutup plastik, karung dan papan-papan agar ketika malam anak ayam pun hangat, tidak kedinginan. Dan kalau misalnya nanti ketika pagi, kita lihat cuaca. Kalau misalnya cuacanya panas, biasanya saya buka penutupnya semua. Tapi kalau misalnya mendung atau agak kurang panas, biasanya saya tutup agar DOC hangat di dalamnya ya. Di dalam kandang selalu hangat. Dan alhamdulillah di kandang saya, dari awal saya beternak merawang, kematian DOC itu cuma 1 ekor.
Itu pun akibat terlalu penuh di kandang. Waktu itu saya isi dengan 30 ekor anak ayam di satu kandang, jadi terlalu dempet, mengakibatkan satu ekor terinjak-injak dan mati. Ya seperti itu teman-teman, video kali ini merawat POC dari 0 sampai 2 minggu ya, karena usia itu sangat rentan kematian. Kalau misalnya di masa brooding teman-teman gagal, sayangnya ke depannya takutnya si anakan akan kerdil ataupun tingkat kematian tinggi. Dan alhamdulillah yang saya terapkan di kandang saya yang tadi saya bilang, ini yang sudah besar-besar alhamdulillah pada sehat ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti itu videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa share juga kalau misalnya membantu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.